Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saya, Evi Ariadne Sinta Dewi, dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Pada video kali ini akan menyampaikan tentang komunikasi politik internasional. Jika ditelusuri dalam sejarahnya, komunikasi politik internasional ini berasal dari ilmu hubungan internasional. Oleh karena itu, untuk bisa memahami komunikasi politik internasional, kita harus mempelajari dulu komunikasi internasional dan ilmu hubungan internasional. Nah, namun demikian, secara umum kita bisa menelusuri sejak kapan sebetulnya komunikasi politik internasional ini terjadi. Kalau kita mengacu kepada sejarah revolusi industri, misalnya ditandai dengan revolusi industri yang pertama itu dengan kehadiran mesin uap yang melahirkan teknologi transportasi yang kemudian secara radikal mengubah model produksi, mengubah buruh, kondisi kehidupan, kelas sosial maupun kekuasaan politik. Pada saat itu sebetulnya komunikasi politik internasional sudah semakin masif terjadi. Kemudian adanya revolusi industri kedua, yaitu dengan ditemukannya listrik, yang kemudian itu pun sama mengubah secara radikal seluruh elemen kehidupan dan tentu saja mempengaruhi pola hubungan antar negara. Nah, dan yang terakhir, revolusi industri terkait dengan ditemukannya internet yang kemudian melahirkan teknologi komunikasi dan informasi yang baru dan melahirkan media-media baru. Nah, secara keilmuan, studi komunikasi politik internasional ini menjadi lebih menonjol itu pada sekitar tahun 1980-an. Karena informasi ketika itu telah menjadi instrumen yang lebih penting dalam kebijakan luar negeri. Kalau sebelumnya kebijakan luar negeri lebih mengandalkan kepada power, kekuatan, kekuasaan. Nah, sekarang yang menjadi kunci, artinya sekarang itu sejak tahun 1980-an, yang menjadi kunci adalah informasi. Penggunaan kampanye disinformasi, nah ini kampanye tapi kampanye yang disinformasi untuk menggoyahkan pemimpin Libya Muammar Gaddafi pada tahun sekitar tahun 86. Kemudian keprihatinan pemerintahan Reagan terhadap program tindakan aktif Uni Soviet itu adalah merupakan komunikasi politik persuasif yang digunakan dalam konteks internasional. Jadi, komunikasi politik persuasif yang digunakan dalam konteks internasional itulah sebetulnya pengertian yang secara sederhana tentang komunikasi politik internasional. Kenapa komunikasi politik internasional ini juga penting untuk dipelajari? Karena elemen-elemen utama dari komunikasi politik internasional ini adalah negara-negara, antar negara, dan setiap negara itu memiliki kepentingan dan ingin sekali citra mereka itu baik di mata dunia internasional. Maka komunikasi politik internasional dalam konteks ini memegang peranan yang sangat penting. Nah, ada 3 alasan utama tentang perkembangan ini. Pertama, maksudnya perkembangan komunikasi politik internasional. Pertama, adanya kekuatan militer di era nuklir itu lebih jarang menjadi alternatif kebijakan luar negeri yang praktis daripada di masa lalu. Itu di masa lalu. Nah, kemudian dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti yang telah saya sebutkan tadi, menyebabkan tidak lagi tentang kekuatan militer yang menjadi andalan utama. Kalau dulu hubungan antar negara itu senjata utamanya adalah show off tentang kekuatan militer mereka. Saya punya nuklir ini, saya punya nuklir itu, setiap negara mengklaim seperti itu. Nah, kini itu sudah nggak terlalu penting. Karena apa? Yang menjadi paling penting sekarang adalah informasi. Informasi global itu menjadi relatif mudah sekali ditemukan. Nah, maka ini pun juga membuat perkembangan komunikasi politik internasional menjadi sangat penting. Sehingga George Soros ketika itu menyatakan bahwa kemampuan negara-negara yang secara teknis maju untuk memonopoli
penggunaan teknologi ini menjadikan informasi sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Jadi istilahnya sekarang negara mana yang menguasai, negara mana yang paling menguasai informasi, maka itulah negara yang akan paling leading. Jadi bukan lagi negara mana yang memiliki kekuatan militer yang paling canggih, tetapi tanpa diimbangi dengan data informasi, data intelijen informasi yang canggih, negara-negara tersebut belum tentu menjadi negara-negara yang kuat. Nah, kenapa? Alasan lainnya kenapa komunikasi politik internasional ini penting? Karena faktanya setiap bangsa di dunia ini hadir dengan identitas kenegaraannya masing-masing. Mereka memiliki kepentingan yang berbeda dan bahkan menganut ideologi yang saling berbeda. Karena perbedaan-perbedaan itulah seringkali kehidupan bernegara antar negara itu tidak selalu sejalan. Yang berbeda ideologi, misalnya Korea Utara dengan Korea Selatan saja, itu di satu daerah, di satu daerah geografi yang sama, Korea, tetapi karena perbedaan ideologi menyebabkan kehidupan antar dua negara itu tidak sejalan. Dalam konteks inilah komunikasi politik internasional memegang peranan yang sangat penting. Lalu karena perbedaan-perbedaan tadi juga tidak hanya tidak sejalan, seringkali malah kemudian menimbulkan konflik antar negara atau bahkan antar kelompok negara-negara. Misalnya antar kelompok negara-negara di suatu kawasan, misalnya konflik India dan Pakistan, konflik yang sekarang sedang terjadi, konflik Arab Israel, Iran Irak, Inggris Argentina, Rusia Ukraina, bahkan pernah negara kita mengalami Indonesia dan Malaysia. Jadi perbedaan-perbedaan kepentingan, ideologi dan identitas kebangsaan itu seringkali juga tidak hanya sekedar memperlihatkan ketidaksejalanan antar negara, tetapi juga bisa menimbulkan konflik antar negara. Nah, dalam konteks ini maka komunikasi politik internasional menjadi penting untuk dikelola agar mendapatkan keuntungan dalam diplomasinya masing-masing. Nah, alasan berikutnya mengapa komunikasi politik internasional perlu dipelajari, karena sesungguhnya komunikasi politik internasional itu tidak hanya mengurusi masalah global dan internasional saja, tetapi justru juga berawal dan kemudian bisa berakhir karena masalah domestik. Itu. Jadi misalnya satu negara membuat kebijakan untuk mengurangi penggunaan barang-barang impor. Nah, itu berpengaruh kepada negara-negara lain yang biasa mengekspor barang ke satu negara tersebut. Satu contoh lebih mudah, TikTok yang merupakan produk dari negara Cina itu masif digunakan di seluruh dunia. Tetapi negara Amerika, kendati TikTok sudah digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia, tetapi negara Amerika merasa TikTok menjadi ancaman sehingga pemerintahnya meminta kepada masyarakat untuk membatasi penggunaan TikTok. Nah, ini menggambarkan bagaimana urusan domestik Amerika itu bisa menjadi konteks dalam komunikasi politik internasional. Nah, yang kedua, karena perilaku pemerintah di level internasional itu dapat secara tajam memengaruhi popularitasnya, sehingga dalam konteks nasionalnya itu akan berpengaruh kepada peluang politisi untuk dipilih kembali. Maksud saya begini, misalnya perilaku kepala negara dalam sebuah event internasional atau dalam conference internasional antar negara, atau ketika dia menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan perdamaian, jika itu kemudian terkesan bagus dan kemudian diakui oleh dunia internasional, idenya ini brilian dan bisa diterima oleh negara-negara lain, maka kemungkinan kalau dia misalnya akan
mengikuti pemilu lagi, artinya sebagai incumbent itu bisa jadi akan mendorong pemilih untuk kembali memilih dia karena reputasi internasionalnya. Nah, artinya apa? Kualitas pertunjukan atau front stage-nya ya, di panggung depan para politisi ketika melakukan komunikasi politik itu beresonansi kepada level nasional, dan itu kemudian akan melahirkan citra yang baik dari si politisi tersebut dan bisa menjadi kontribusi penting bagi keberhasilan politik dia. Nah, itu sedikit tentang gambaran komunikasi politik internasional, mengapa kita perlu mempelajarinya. Berikutnya, siapa saja sih yang disebut dengan aktor-aktor komunikasi politik internasional itu? Hari ini, karena dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, peran diplomatik tradisional itu sudah tidak berarti lagi. Peran diplomatik tradisional ya, hari ini itu sudah tidak bermakna. Kenapa? Karena pertukaran informasi antar negara dan juga pemerintah berlangsung secara instan. Dan inilah yang membuat para diplomat kehilangan otoritasnya. Kalau dulu semua hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri itu ada di tangan para diplomat kita. Nah, sekarang ketika informasi dengan mudah dibagi antar negara, bahkan juga masyarakat umum dengan mudah dapat mencari informasi-informasi, maka para diplomat ini menjadi kehilangan otoritasnya. Informasi terkait politik global tidak lagi beredar secara terbatas hanya di lingkaran elit, tetapi dengan mudah dan dengan masif dapat diketahui oleh publik secara cepat. Ya. Nah, karena perkembangan teknologi komunikasi dan informasi modern inilah, maka ruang lingkup komunikasi politik internasional itu bergeser. Ruang lingkupnya bergeser dari yang tadinya national state oriented, artinya berorientasi kepada national state, negara, kebutuhan nasional, kepentingan nasional, itu bergeser kepada global oriented atau kepada orientasi global, seperti itu. Nah, selain negara, jadi kalau tadi karena nation state oriented, itu peran utamanya komunikasi politik internasional itu peran utamanya ada di negara. Nah, sekarang dengan global oriented itu maka peran negara tidak lagi terlalu sentral. Karena apa? Ada aktor-aktor lain. Siapa itu? Misalnya perusahaan multinasional, kemudian ada jaringan suprastruktur politik internasional, kemudian ada juga jaringan industri media. Dan jangan salah, bahkan citizen atau warga negara yang hari ini sudah kehidupannya lengkap dengan internet, dengan gadget yang biasa disebut dengan netizen, itu juga bisa berperan sebagai aktor politik internasional. Jadi intinya adalah komunikasi politik internasional pada hari ini berbeda dengan di masa-masa lalu yang lebih mengandalkan kepada negara, tetapi sekarang ada banyak aktor yang berperan dalam komunikasi politik internasional, termasuk netizen. Nah, sejauh ini kita telah memperhatikan bahwa peran komunikasi dan media massa dalam perdebatan politik domestik. Tetapi di era globalisasi ini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang proses politik. Proses politik di suatu negara itu ternyata memiliki dimensi internasional juga. Misalnya, ketika Rusia dan Ukraina pecah perang, maka mau tidak mau proses politik di negara-negara sekitar kedua negara yang berperang itu berubah. Bahkan negara kita, negara Indonesia yang jauh dari Rusia dan Ukraina, sangat jauh secara geografis,
tetapi terpengaruh. Maka kemudian bisa terpengaruh kan apa? Misalnya salah satunya karena Indonesia adalah pengekspor gandum terbesar dari negara Ukraina. Nah, kelangkaan gandum akibat perang Ukraina dan Rusia itu memengaruhi proses politik dan kebijakan di dalam negeri Indonesia. Ketika kita tidak memiliki gandum, maka kebutuhan pangan kita menjadi terancam karena kita mengimpor gandum yang paling banyak di samping beras. Tapi dibanding beras justru gandum yang paling banyak. Nah, itu yang saya maksud, proses politik di suatu negara juga memiliki dimensi internasional. Nah, kemudian tadi seperti yang saya sampaikan tentang konflik itu bisa konflik ekonomi, konflik diplomatik, atau konflik militer. Nah, dulu dalam paradigma konvensional, dalam menghadapi konflik-konflik tersebut, pemerintah tidak hanya menggunakan instrumen kekuasaan konvensional ketika itu, tetapi menggunakan opini publik. Seperti misalnya tadi contoh Richard Nixon, Presiden Amerika, yang opini publiknya bagus sehingga kemudian dia terpilih kembali. Nah, hari ini proses penggiringan opini publik pun dalam konteks komunikasi politik internasional menjadi lebih terakselerasi dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang canggih. Maka kita dapat mendefinisikan secara sederhana, komunikasi politik internasional adalah komunikasi politik yang dilakukan dalam konteks internasional, global, bahkan regional. Atau sebaliknya, komunikasi politik yang dilakukan dalam konteks regional, global, dan internasional. Regional itu maksudnya apa? Kawasan ASEAN misalnya ya, kawasan Eropa. Global berarti secara global dan akhirnya menjadi internasional. Nah, lalu bagaimana komunikasi politik internasional ini terjadi? Itu dibagi dalam 3 kategori. Biasanya dalam bentuk pernyataan faktual, dalam bentuk propaganda, dan juga ada dalam bentuk noise atau kebisingan-kebisingan. Jadi seringkali sengaja dibuat noise, dibuat kebisingan-kebisingan itu justru untuk memancing perhatian dalam konteks komunikasi politik internasional. Jadi tidak hanya ada konflik pun bisa saja tiba-tiba muncul noise atau kebisingan gitu ya. Nah, disinilah peran para public relation kita di luar negeri itu adalah para diplomat. Itulah peran para diplomat kita untuk bisa memahami situasi internasional dan dapat diatasi dengan melakukan komunikasi politik internasional yang memadai, yang adekuat gitu ya. Fungsi diplomat sendiri berdasarkan Convention Vienna tahun 1961, diplomat itu punya fungsi pertama representing, mewakili, kemudian promoting, mempromosikan negaranya, ketiga protecting, melindungi seluruh kepentingan nasional negaranya di luar negeri. Fungsi yang lainnya apa? Negotiating. Jadi kemampuan para diplomat kita bernegosiasi dengan negara yang diwakilinya itu akan sangat menentukan kualitas atau kinerja komunikasi politik internasional suatu negara. Dan yang terakhir, fungsi diplomat itu adalah reporting, melaporkan apapun yang terjadi di suatu negara, dilaporkan sehingga negara kita punya data apa yang akan diambil atau harus diantisipasi ketika harus mengambil kebijakan. Ya, nah tadi komunikasi diplomat itu bisa dilakukan langsung, bisa dilakukan tidak langsung. Yang langsung misalnya diplomat bernegosiasi, mengintervensi dalam konferensi atau sidang, menyampaikan pidato. Nah tadi yang disebut dengan factual statement atau pernyataan faktual. Nah kalau yang tidak langsung itu misalnya menggunakan media sosial, memanfaatkan teknologi informasi untuk mempromosikan Indonesia di luar negeri, kemudian juga
menyebarluaskan kebijakan luar negeri. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi politik internasional. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran.